أخذ رحمه الله حديث أبي حفص عمر بن أبي سلمة عبد الله ابن عبد الأسد ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فما زالت تلك طعمتي بعد. متفق عليه. قال: وتطيش تدور في نواحي الصحفة. وقوله ربيب رسول الله أي ابن زوجته أم سلمة رضي الله عنهما، وقوله في حجر رسول الله أي في كنفه صلى الله عليه وسلم، وقوله طعمتي بكسر الطاء أي صفة أكلي. وهذا الحديث هو أيضا داخل في هذه الترجمة تأديب الأولاد بالآداب الفاضلة وتعويدهم على الأخلاق الإسلامية العظيمة وتجنيبهم أيضا المخالفات وما جاء الشرع بالنهي عنه. وهذا الغلام عمرو بن أبي سلمة رضي الله عنه كان يأكل وكانت يده تطيش في الصحفة، ويده تطيش في الصحفة أي لا يأكل مما يلي، وإنما يأكل من أنحاء الصحفة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه، قال: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فاشتمل هذا الحديث إلى 3 آداب عظيمة وجه هذا الغلام إليها، وهي توجيه للأمة. الأول أن يبدأ الأكل بالبسملة، قال: يا غلام، سم الله، فيبدأ الأكل بالبسملة، وهو أمر للوجوب، يجب عند بدء الطعام أن يسمي الآكل وكذلك أن يسمي الشارب، لأنه إن ترك التسمية شاركه الشيطان في أكله، وإن نسي في أول الطعام ليقل في أثنائه بسم الله أوله وآخره. والأمر الثاني أن يأكل بيمينه، قال: وكل بيمينك، وهذا أيضا على سبيل الوجوب. وإذا أكل بشماله فإنه يكون قد ارتكب هذه المخالفة، وقد جاء في الحديث إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فيكون متشبها عياذا بالله بالشيطان الرجيم. والأمر الثالث قوله: كل مما يليك، أي لا تأكل من الجوانب التي للآخرين في الصحفة، وإنما كل من الجانب الذي يليك. وامتداد اليد إلى جوانب الآخرين هذا من سوء الأدب فيما يتعلق بالطعام. فجمع هذا الحديث 3 آداب عظيمة جدا ينبغي أن يحافظ عليها وأن ينشأ عليها الصغار تأديبا لهم بآداب الإسلام العظيمة. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang kedua dari Abu Hafs Amr bin Abi Salamah Abdullah bin Abdul Asad Rabibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata bahwasanya kuntu gulaman fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah seorang anak di bawah naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan suatu hari tanganku berputar di piring, ya, tatishu fi safhah, tanganku mengelilingi piring yang berada makanan pada piring tersebut. Maka Rasulullah SAW pun menegurku dan berkata, ya gulam, samillahi ta'ala, wahai gulam, ya, ucapkanlah nama Allah Subhanahu wa taala, wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makanlah dari yang ada di hadapanmu. Fama zalatil kata'mati ba'du, maka demikianlah cara makanku setelah itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga masuk dalam bagaimana mengajarkan adab kepada anak-anak
dengan adab-adab yang mulia dan menjauhkan mereka dari perkara-perkara yang buruk ya. Abu Hafs Amr bin Abi Salamah ya merupakan anak dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Makanya dikatakan sebagai Rabibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala itu dia di bawah pemeliharaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala dia makan ya, rupanya tangannya menjulur ke pinggiran-pinggiran piring ya. Tangannya berputar-putar di piring mengambil makanan dari segala arah dan dia masih kecil tatkala itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menegurnya dengan adab-adab yang sangat mulia. Bahkan disebutkan dalam hadis ini ada 3 adab yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada pemuda ini atau kepada anak ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya gulam samillah." Adab yang pertama yaitu hendaknya untuk mengucapkan bismillah. Ini adab yang sangat penting dan wajib untuk diucapkan. Seorang ingin makan atau minum hendaknya mengucapkan bismillah. Karena jika seorang tidak mengucapkan bismillah tatkala makan dan minum, dimulai awal makan dan minum, maka syaitan akan menyertainya ikut makan dan minum. Dan jika seorang kemudian lupa mengucapkan bismillah di awal hendak makan dan hendak minum, maka dia mengatakan bismillah fi awalihi wa akhirihi. Bismillah di awal dan di akhir. Ini adab yang pertama. Adab yang kedua yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang adab-adab ini merupakan adab-adab pula bagi kita ya, yang bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Dan ini juga hukumnya wajib. Seorang hendaknya makan dengan tangan kanan dan tidak makan dengan tangan kiri. Barang siapa yang makan dengan tangan kiri, maka dia telah bertasyabbuh, meniru-niru syaitan. Karena disebutkan dalam hadis bahwasanya syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Syaitan itu makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya. Barang siapa yang makan dan minum dengan tangan kiri, maka dia telah meniru-niru syaitan dan merupakan adab yang buruk. Dan adab yang ketiga yang juga tidak kalah penting, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kul mimma yalik." Makanlah engkau dari yang ada di hadapanmu. Dan ini merupakan adab yang sangat mulia. Seorang tatkala makan kemudian tangannya berputar-putar ke piring, terus menjulurkan tangannya sampai ke daerah makanan orang lain, maka ini merupakan adab yang sangat buruk. Oleh karenanya hendaknya dihindari tatkala seorang sedang makan. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang agung yang menjelaskan bagaimana pentingnya seorang beradab bahkan tatkala sedang makan, dan juga bagaimana hendaknya kita mentarbiyah anak-anak sejak kecil mereka agar mereka bisa beradab dengan adab Islami baik dalam hal makanan maupun yang lainnya.